udah pasti itu sangat menyedihkan ya gitu, karena begitu banyak korban dari peperangan ini, dari serangan ini, genocide ini ya gitu. Jadi yang menjadi korban itu kan justru rakyat biasa gitu ya. Dan 40% itu kalau nggak salah terakhir saya baca itu adalah korbannya itu anak-anak kecil gitu. Itu yang paling mengenaskan. Hanya karena kepentingan politik atau apa segala macam itu yang menjadi korban itu justru orang-orang yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa gitu. Jadi memang hal ini sangat meresahkan, dan kita di sini juga sebagai sesama manusia ya pasti akan sebisa mungkin ingin membantu gitu. Yang paling nomor satu ya dengan doa gitu ya. Tapi kan di sini juga banyak yang tahu bahwa untuk mencapai kedamaian antara Palestina dan Israel itu tuh setiap udah akan menandatangani atau apa udah hampir setuju tuh selalu ada aja pihak-pihak yang tidak menginginkan itu, sampai akhirnya sampai detik ini masih terus saja berlangsung peperangan ini gitu, perebutan daerah gitu ya antara Palestina dan Israel. Di sejarah itu juga memang ya mungkin banyak ada yang jadi membelok-belok sedikit gitu, tapi itu selalu akan menjadi suatu perdebatan lah gitu. Tapi yang pasti untuk sekarang ini hanya karena kepentingan politik gitu ya, itu jadi banyak memakan korban gitu. Nah, belakangan ini kan ada beberapa artis ikut menyuarakan unjuk rasa terhadap konflik tersebut. Yeah. Kalau Mas Rubet sendiri pribadi ada upaya untuk mungkin menyumbang donasi atau seperti apa? Oh ya, saya dan istri saya juga kita nomor satu itu dia, saya selalu berdoa untuk yang terbaik gitu ya, untuk semua yang ada di Gaza gitu, karena kebanyakan memang yang terjadi peperangan itu di situ gitu kan, war zone di situ. Dan ya sebisa mungkin kami menyumbang apa namanya seikhlasnya aja gitu ya, seadanya untuk korban-korban di sana. Terutama kan karena air, listrik semuanya tuh ditutup kan, semua kan diputus semua gitu. Jadi ya kita berusaha untuk menyumbang apa yang kita bisa kasih aja gitu. Info yang kami dapat nih, kalau nggak salah Mas Ruben ada keturunan dari Yahudi sendiri, benar itu? Betul. Seperti apa sih, mungkin adakah diskriminasi mungkin? Diskriminasi? Oh enggak. Tidak. Enggak. Itu kan memang ya itu memang udah takdir saya gitu, mempunyai apa darah Yahudi karena oma saya gitu kan. Di saat opa saya belajar di Belanda ketemu dengan oma saya, dan kebetulan oma saya itu juga keturunan Yahudi gitu, dia orang Belanda. Ya tapi itu hanya sebatas ada ya keturunan aja gitu. Iya. Dari ibu ya, karena kalau dari Israel itu turunnya ke perempuan gitu. Dan tapi kan itu hanya apa namanya ras atau darah atau suku atau apa gitu ya. Tapi bukan berarti kan semua orang yang berketurunan Yahudi itu adalah orang-orang yang seperti yang sekarang itu kan Israel apa di sapu ini. Tapi kan banyak juga orang-orang Israel sendiri yang sebenarnya anti Zionis itu, karena ini kan memang ada sekelompok aja yang memang mereka garis keras gitu. Mereka ingin apa terus melakukan penyerangan dengan tindakan yang keras gitu, seperti apa ya perang lah gitu kan. Tapi itu kan hanya di kelompok itu disebut Zionis gitu kan, melawan sekarang Hamas gitu. Tapi kan belum tentu semua orang Palestina atau semua orang Israel itu setuju dengan semua ini, enggak gitu. Jadi semuanya itu balik ke rasa kemanusiaan kita gitu. Termasuk Mas Rubet sendiri. Ya iyalah. Ada keturunan dari. Ya saya walaupun emang ada keturunan Yahudi, ya saya orang Indonesia gitu. Saya Indonesia dan agama saya Islam
gitu. Tapi kan itu dia nggak ada hubungannya, sebenarnya nggak harus gitu kita Muslim harus pro Palestina, enggak gitu. Kalau kita punya rasa kemanusiaan yang tinggi, pasti kita juga akan tahu kok mana yang benar mana yang salah gitu. Tapi Mas Ruben sendiri pernah ke Yerusalem? Belum, Belum pernah. belum, Berarti tidak ada keluarga juga di sana. nggak ada, nggak ada. Kalau mungkin kalau apa namanya memiliki darah Yahudi itu tadi ini dari keturunannya itu silsilah seperti apa sih Mas kalau dari keturunan Yahudi itu? Turunan Yahudinya itu dari oma saya, dari oma uyut saya, dari nenek, iya. Karena opa saya itu orang Jawa asli, Solo, dari Mangkunegaran, gitu. Berangkat ke Belanda, dijodohin sama sahabatnya opa saya dengan oma saya, dibawalah sama opa saya ke sini. Gitu. Oma saya termasuk salah satu orang Belanda yang datang pertama kali ke Indonesia melalui kapal lewat laut gitu. Perjalanan tuh 3 bulan tuh kalau nggak salah, 3 bulanan lewat laut dari Belanda ke Indonesia. Pas datang ke Indonesia, pas Indonesia lagi dijajah sama Belanda. Itu berarti sejarahnya. Iya. Iya. Tapi kan kemarin beberapa waktu lalu ada unjuk rasa di Monas. Mas Ruben ikut serta? Enggak. Waktu itu lagi deh capek banget ya udah. Ya pokoknya kita dukung dari ini aja, dari lot doa aja. Mungkin ada doa apa sih untuk korban-korban saudara-saudara kita yang menjadi korban di Palestina sebagai solidaritas? Ya saya selalu berdoa pokoknya kasih yang terbaik, lindungi mereka yang tidak bersalah, karena saya yakin Allah juga udah punya apa namanya apa ya, apa yang dia maksud saya ini ya, semua ini memang harus terjadi gitu. Tapi nanti pasti ujung-ujungnya ada faedahnya. Allah kan maha besar, Allah maha tahu gitu. Kita kekuasaan Allah itu kan misteri gitu ya. Kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi semua apa yang terjadi ini pasti nanti ada apa ya? Mungkin ada hikmahnya. Tapi untuk yang sekarang ini ya memang ini sangat mengenaskan aja gitu loh. Jadi untuk korban-korban yang di sana ya saya hanya minta mereka dilindungi dan mujizat mungkin tanpa kayak apa namanya korbannya berkurang gitu ya, tidak bertambah lagi, dan masalah ini cepat ada solusinya gitu. Mas Ruben, ini kan bicara tentang kemanusiaan, bahkan ada beberapa selebritis yang menganggap ini tuh biasa saja, itu normal-normal saja, tidak pro ke Israel, tidak pro ke Palestina. Tanggapan Mas Ruben seperti apa? Netral gitu ya. Itu dia, semua orang beda-beda ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi saya memang juga nggak pro dua-dua. Yang namanya perang itu siapa sih yang suka gitu loh. Kita pasti kan pengennya pengennya cari kedamaian gitu kan. Jadi untuk masalah itu ya mereka mungkin punya prinsip mereka sendiri atau apa. Tapi kalau menurut saya, kalau hanya diem aja itu salah. Karena menurut saya kita juga harus bisa menyuarakan melalui apapun itu ya, melalui sosial media atau apa yang kadang-kadang mungkin memang tiba-tiba kita posting apa nggak lama hilang itu kan udah ibaratnya kan udah kayak propaganda lah gitu ya, udah diatur gitu. Jadi kalau menurut saya ya sebisa mungkin kita lebih vokal aja gitu, kita lebih vokal gitu, lebih bisa apa namanya bahwa kita ini ya tidak suka dengan hal-hal ini gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan ya dengan posting aja sekarang seperti itu, minimal seperti itu gitu loh. Bahwa ini semua salah gitu loh. Perang itu salah karena korbannya 40% tuh anak kecil semua. Iya. Oke, mungkin terakhir minta doa dan dukungannya untuk para korban di sana. Masa bukan Mustad nih doa. Oke. Untuk semua pemirsa yang sedang menonton ini, mari kita mungkin sama-sama memberikan dukungan dan juga doa gitu ya untuk para korban yang berada di Gaza, terutama ya di area perang ini gitu ya, di war zone. Jadi semoga mereka cepat
mendapatkan bantuan dan peperangan ini akan segera berakhir gitu ya. Karena kita semua pasti pengen damai kan gitu. Ya bantu dengan doa aja semua.